seorang istri kepada suaminya itu adalah senantiasa taat kepada suaminya sepanjang bukan dalam maksiat kepada Allah. Wajib bagi seorang istri itu taat selama perintah tadi bukan satu perintah yang berbau maksiat. La ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'rufi. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Sesungguhnya taat itu hanya diperbolehkan dalam urusan yang ma'ruf ataupun yang baik. Jadi meskipun taat kepada seorang suami itu wajib, nenek suaminya itu memerintahkan satu perintah yang itu bermaksiat, maka tidak boleh dikerjakan. Ya. Termasuk di sini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, pun diterjemahkan dhewe. Nah, pun sepuh-sepuh wis ngerti, ya, di ejawantake dhewe. Falam ya'tihi fabata ghadbana 'alaiha. Kemudian si istri menolaknya sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah. Jadi sing setri dijak ke tempat tidur menolak. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka kepadanya laknat dari para malaikat sampai pagi. Jadi nek dijak garwane Bu untuk ke tempat tidur kok mboten kersa niku dilaknat sama malaikat sampai Ada satu hadis yang lain untuk menyangatkan. Ada hadis dari Imam Muslim menyebutkan bahwa demi Allah yang jiwaku Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk jima, lalu istri menolak, melainkan penghuni-penghuni langit akan murka kepadanya hingga suaminya itu ridho kepadanya. Nah, ini yang lebih ekstrim lagi. Ada hadis dari Ahmad dan Ibnu Hibban juga. Idza arada ahadukum min imra'atihi hajatan falyatiha walau kanat ala tanur. Jika salah seorang dari kamu itu menginginkan hubungan intim dengan istrinya, hendaknya ia mendatanginya walaupun istrinya itu sedang berada di depan tungku api. Arepo bojomu kuwi lagi masak, nek pengen ya paranono. Niki ngendikane Nabi lho. Ning nggih, monggo jenengan sekalian ya delok-delok ngerti lagi arep garap sawah esuk-esuk kok ya nekat wae. Ora mathuk kok. Malah sing ngirim telat kok jatahe masak malah diajak ke tempat tidur. Ya meskipun dalile ngoten ning maksude ya empan papan ngoten delok-delok. Nggih. Delok-delok. Hanya itu walaupun istri itu sedang memasak roti atau apalah atau memasak makanan, kalau memang kalian itu menghendaki untuk berhubungan intim dengan istri kamu, ya datangilah. Kemudian adab seorang istri kepada suaminya yang berikutnya
selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya, sehingga ketika suaminya itu memandangnya akan menyenangkan suaminya. Rasulullah ngendika, Rasulullah bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki, yaitu istri solihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi, si istri akan menjaga dirinya. Jadi sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki itu salah satunya disebutkan istri solihah yang bila dipandang oleh suaminya itu menyenangkan, raperengat-perengut, dandan sing necis, berhias yang menarik, dandan beramalak walik, jagong dandane necis, nek kali garwane ten dalem malah mboten gelem dandan niki kuwalik. Nggih to? Arep jagong manten sing dandan ra wis-wis. Wambune wangi, bedake kwandel, bengese. Ya. Kek mongko niku mengke sing nyawang sinten wong liya, goncengke sing lanang dhek gonceng ning mburi kok. Sing lanang kan mboten nyawang. Sing nyawang ya antun sanes. Lah kok malah rikalane nembe berduaan sama suaminya kok malah ra gelem dandan iku kuwate. Nggih. Ora apeh wis payu wae. Ala wis tuwa ya, Pak. Justru semakin tambah tua itu ya bagaimana caranya supaya seorang suami itu kan tetap seneng wae njogo iki sing luwih akeh. Gitu Pak. Lah nggih leres. Njogo sing luwih akeh. Mila seorang istri di rumah itu harus bisa menyenangkan suaminya. Dandan dadi nek kali garwane iki ora mambu moto, mambu bawang. Ya disambut suaminya ketika mungkin pulang dari bepergian, disambut dengan senyuman, dandan yang menarik ya. Enggak malah ketika keluar kok malah dandannya luar biasa, ketika di rumah malah enggak mau dandan, terbalik. Lah arep dandan ra ndek sing nggo dandane Pak, yo njaluk bojomu. Kono kokne ngono. Mbok aku ditukok-tukoke bedak ngono Pak Bu. Bares mawon nggih. Terus terang saya itu sekalipun wiwit barabi ngantek saya ini terus terang mawon. Saya itu belum pernah membelikan bedak barang sekalipun kepada istri saya. Jujur mawon ini. Kenapa kok saya nggak berikan bedak? Karena saya sendiri terus terang nggak suka istri saya itu bedakan dandan sing minor. Saya sukanya sing alami mawon. Ngirit gitu. Padune golek ngirit ya Pak. Bukan masalah golek ngirit. Mungkin itu ya mungkin diantara salah satu faktor yang kecil. Tapi memang secara pribadi saya itu nggak suka istri itu berdandan sebagaimana layaknya kebanyakan orang ketika keluar itu dandannya luar biasa sebagainya. Monggo nanti jadi muhasabah kagem ibu sekalian. Ya, piye carane bisa berdandan, berhias semenarik mungkin di hadapan suaminya. Nek kira-kira garwane ajeng wangsul, nek agek masak ya cepet-cepet persiapan. Ya, bau-bau bawang, bau-bau moto itu
istri dalam kondisi wangi, seraup nganggo sabun gitu, pencling, wah seneng wong lanang kuwi, Pak. Ngajak salam buat kakak. Enggak nanti jadi muhasabah. Kemudian adab seorang istri kepada suaminya itu adalah dia membantu pekerjaan suami dengan sepenuh hati. Jadi di antara adab istri kepada suami itu adalah dia berkhidmat kepada suaminya. Yang ini sudah banyak dikerjakan oleh para sahabiah seperti Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkhidmat kepada Az-Zubair Ibnul Awam, suaminya. Yang mana Asma bintu Abu Bakar ini dia mengurus hewan tunggangan suaminya, ngasih makan, ngasih minum kudanya, dia menjahit, menambal embernya, serta mengadon tepung, membuat kue. Ya. Intinya para sahabiah itu mereka sudah biasa membantu suaminya dengan sepenuh hati. Demikian pula Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah suaminya. Sinten garwane Fatimah? Ali bin Abi Thalib. Sampai kedua tangannya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai lecet-lecet karena dia menggiling gandum. Ketika Fatimah datang ke tempat ayahnya, dia minta kepada ayahnya, "Mbok saya itu dicarikan pembantu, Pak, atau Mbak." Beliau minta kepada Rasulullah untuk dicarikan seorang pembantu karena dia merasa sudah capek atau mungkin rekoso ngewangi Ali bin Abi Thalib dalam kerjaan rumahnya, menggiling gandum sampai tangannya lecet-lecet. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu?" Wah, tertarik ini Fatimah. Ali juga tertarik. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian dan ingin berbaring, mau tidur maksudnya, bacalah Allahu Akbar berapa kali? Betul Pak? 33. Kalau ba'da sholat itu baca takbirnya itu 33 kali, tapi kalau mau tidur baca takbirnya itu 34. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Akhirnya Fatimah mboten sido njaluk pembantu. Oke. Jadi genap 100 tadi nggih zikirnya. Ya. Takbirnya 34, kemudian tasbihnya 33, tahmidnya 33. Nek pada sholat semuanya 33. Kemudian adab seorang istri kepada suaminya adalah dia senantiasa pandai bersyukur kepada suaminya dan tidak mengingkari pemberian suaminya. Ada hadis ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, la yanzurullahu ila imra'atin la taskuru li zawjiha wa hiya la tasta'ni anhu. Allah tidak akan memandang kepada wanita yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada suaminya padahal ia membutuhkan. Hadis riwayat Imam An-Nasai, disahkan oleh Syekh Abu Malik.
Jadi Allah nanti tidak akan memandang seorang istri yang tidak bisa bersyukur berterima kasih kepada suaminya. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, aku pernah diperlihatkan yang namanya neraka itu ternyata kebanyakan para penghuninya itu adalah para wanita. Karena mereka saling mengingkari atau mereka sering kali mengingkari. Nah, kemudian ketika itu ada sahabat yang bertanya, apakah mereka mengingkari Allah? Rasulullah mengatakan mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan suami. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan dari kamu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun dari kamu. Hadis Bukhari nomor 26, hadis Muslim nomor 884. Terus wonten ing hadis menika dipun sebatake bilih Rasulullah niku dipun dilihatkan satu pemandangan, kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, yang itu disebabkan karena wanita tadi tidak mensyukuri pemberian suami. Mila diwenehi blanja sing kakung niku sepira-pira niku nggih dipun syukuri. Mungkin nek dinilai, mungkin bagi seorang wanita karir gajinya mungkin lebih besar daripada suaminya, ning nggih tetep kok kedah saged bersyukur, saged ngejeni kalih wong lanang. Ora bae gajine sing wedok luwih gedhe karo wong lanang nganyap bae. Karo wong lanang mboten becik merendahkan suaminya, apa meneh nek sing lanang niku nunut ngiyup, sing di omah sing wedok. Nggih. Loh. Enten lho ngeten iki. Ada seorang perempuan wanita itu sing curhat. Ya, curhat. Sing curhat suaminya, bukan istrinya. Ya bilang, bojoku ki nek nyengeni bualahe ra jamae, Pak. Sampai wani bilang gini kok, nek kesel lungguh ngadeka kali sing lanang iki ngono ki, Pak. Berarti sing setriki ngunek-unekke sing lanang kali lungguh, saking suwene sing ngunek-unekke sing ujar-ujari sing lanang, nek is kesel lungguh ngadeka. Wis karo ngadek ora apa-apa. Lah niku lak ya kebangetan wong itu to. Nah, ternyata ditelisik ternyata si suami tadi itu kan melu sing setri, sing di omah kuwi sing wedok, sing lanang kuwi di situ kuwi cuma ngikut. Kemudian sedangkan itu gajinya kalah besar dengan istrinya. Nah niki nek mboten sinau kaitane adab niku kadang kala rumangsa gajine akeh, pendapatane luwih akeh, terkadang banjur ra ngejeni kalih wong lanang. Ya, saya pernah dimintai tolong untuk proses ya anak yang pengen nikah, tak tawari ahwat. Ya, memang secara pekerjaan dan strata pendidikan lebih tinggi. Piyambake ngedon. Ngedon itu napa? Keweden. Soalnya pekerjaannya itu enggak sebanding dengan pekerjaan istrinya. Lah ngapa mundur, Mas? Kula niku pedhi sampe nek ngantek sida dadi niku mungkin nek kula niku diremehke kali bojo kula, wong gajine akeh mriko. Pekerjaannya lebih tinggi dia. Mas, yang namanya jodoh, yang namanya berumah tangga itu kalau memang dia itu sudah memahami akan adab-adab hubungan suami istri, dia insya Allah akan bisa mendudukkan posisi dia sebagai seorang istri. Kemudian saya ceritakan, ya, saya itu punya kakak sepupu, ya. Kakak sepupu saya itu kerjaannya ada di satpam, istrinya seorang bidan. Padahal
Sapam kerjane dari Jogja ke Solo. Piye nggo transportasi numpak bis wis entek pira sasi. Durung rokoke. Durung jajane. Tapi ternyata istrinya tadi yang bidan tadi ternyata bisa menghormati suaminya, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini jenengane wis wong keluarga iki buat repote iki ditanggung bareng. Sampai sekarang suaminya sudah pensiun, kakak sepupu saya sudah pensiun, yang istrinya masih dinas, punya rumah sakit bersalin juga. Tapi hubungannya harmonis. Meskipun istrinya tadi gajinya banyak, punya rumah bersalin, suaminya pada saat ini bisa dikatakan nganggur, paling ya tandang-tandang gawe ngomah, mungkin ngopeni Tegal atau apa. Tapi begitu baktinya istrinya itu kepada suaminya, saya melihat itu kadang kala ya bisa menjadi salah satu contoh. Jadi meskipun gaji seorang istri, pendapatan seorang istri itu lebih besar daripada suaminya, dia pun tidak boleh merendahkan martabat suaminya. Membantu pekerjaan suami, membantu loh, bukan menjadi pokok. Sing pokok untuk mencari maisha, tanggung jawab mencari maisha itu adalah seorang suami. Seorang istri boleh membantu suaminya untuk mencari maisha. Ya, tentunya dengan izin suaminya. Jika tidak ada pertanyaan, buatan-buatan pandangu kita cekapi semanten. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha